Shalom Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Di dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita ambil sikap hormat di hadapan Tuhan dengan kita menundukkan kepala kita, memejamkan mata kita, dan kita datang kepadanya dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucapkan syukur atas kebaikan dan rahmat-Mu yang berlimpah di dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh ada di pagi hari ini. Kami boleh sama-sama datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang boleh memberkati jalannya ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan dengan penuh penghormatan, kami mengakui bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami buka ibadah ini di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi siswa-siswi, juga Bapak Ibu Guru yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita kembali ada dalam ibadah chapel. Biarlah ini bukan menjadi sebuah rutinitas yang selalu kita lakukan setiap hari Rabu, tapi biarlah ini boleh menjadi kerinduan untuk kita boleh beribadah dan menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kita naikkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, batu karang yang teguh, kota benteng, kubu pertahanan keselamatan kita selama-lamanya. Mari sama-sama kita bersorak menaikkan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru
agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Anugerah Kristus yang mulia membawa kita untuk merendahkan diri, untuk senantiasa memuliakan namanya. Biarlah pujian ini boleh menjadi perenungan bagi kita semua, agar kehidupan kita boleh membawa kemuliaan bagi nama Kristus. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I live but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things.
Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang kami miliki. Ketika kami dapat berinteraksi dengan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar apa yang Engkau mau katakan melalui kebenaran yang kami akan dengarkan. Biarlah Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang melembutkan hati setiap kami, agar hati kami siap untuk ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, Engkau urapi, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba, semata-mata adalah kehendak Tuhan bagi kami umat-Mu. Ini doa kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar satu tema, ya, Me and My Friend. Saya mengambil teks Alkitab dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu guru, dan siswa-siswi yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persahabatan Daud dan Yonatan merupakan gambaran dari persahabatan yang ideal di dalam Alkitab. Ini salah satu contoh yang baik yang kita bisa pelajari, yang kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada kesalahmengertian, ya, yang muncul terhadap beberapa penafsir yang pro kepada tindakan homoseksual. Jadi menganggap kisah ini, peristiwa ini adalah sebuah pembenaran untuk kegiatan kaum homoseksual. Dikatakan bahwa di dalam kitab suci, Daud itu mengasihi Yonatan, demikian juga Yonatan mengasihi Daud, seperti cintanya seorang laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Inilah alasan pembenaran yang mereka lakukan. Nah, beberapa penafsir itu memberikan legitimasi ayat ini masuk di dalam ayat yang membenarkan tindakan homoseksual. Ada beberapa tanggapan yang mereka berikan. Yang pertama, kata mencintai, ya, di dalam ayat 1 begitu ya, mengasihi, ya, dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, ya, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kata kasih, kata Ibrani yang digunakan itu ahav, ya, itu digunakan di sini untuk menunjukkan, ya, cinta yang dimiliki oleh Daud atau Yonatan kepada pasangan sesama jenisnya, ya. Dan cinta ini lebih kuat dari cinta yang terjadi di kalangan heteroseksual. Sehingga mereka menganggap bahwa kesetiaan kaum homoseksual itu lebih tinggi dan dapat diandalkan dibandingkan kekuatan cinta kaum heteroseksual. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dikatakan oleh mereka, para penafsir ini, Yonatan itu berada di dalam urutan terdepan dalam urusan
cintanya Daud. Ya. Dibandingkan dengan cinta Daud terhadap Mikal istrinya yang merupakan adik daripada Yonatan sendiri. Dan juga cintanya Daud kepada Abigail istrinya. Ya. Jadi Yonatan ini mendapat tempat yang terutama di hati Daud. Dan Yonatan ini menjadi satu-satunya yang dicintai oleh Daud. Nah, mereka menuduh juga, ya, para penafsir ini menuduh juga para penafsir dan editor yang terkemudian mengeliminir atau mengeliminasi cerita cinta Daud dan Yonatan karena ada homofobia di antara mereka. Mereka membenci kaum homoseksual dan pro terhadap heteroseksual yang sesuai dengan budaya pada saat itu. Tetapi saya mau katakan kepada kita pada kesempatan kali ini bahwa ini adalah alasan yang tidak berdasar kalau mereka mengandalkan ayat ini untuk membela kaum homoseksual. Di dalam budaya patriarki kuno seperti Israel, salah satu contohnya, seorang istri adalah pasangan pria. Ya, untuk membesarkan keluarga, untuk mendidik anak-anak. Tetapi seorang istri belum tentu menjadi sahabat daripada seorang suami di dalam budaya patriarkal kuno. Kemudian kalau ngomong soal kata ahav sebagai landasan untuk menunjukkan cinta homoseksual, kata ahav ini digunakan di dalam banyak nuansa. Ada nuansa cinta, salah satunya di dalam nuansa politis. Misalnya ketika 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 itu menunjukkan bahwa Saul mengasihi Daud. Daud telah mengalahkan Goliat. Mengasihi Daud di sini juga digunakan kata ahav. Ya. Dan nuansanya politis sekali. Karena ini adalah pahlawan negara yang begitu luar biasa mengalahkan musuh Israel yang begitu hebat yang bernama Goliat dari orang Filistin, ya. Maka Saul mengasihi Daud. Kata ahav digunakan. Kemudian kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang pertama, dikatakan Hiram Raja Tirus mengasihi Daud. Ya. Kata Hiram Raja Tirus mengasihi Daud, apakah kasih itu sesuatu yang bersifat homoseksual? Enggak juga. Hiram Raja Negeri Tirus bersahabat dengan Daud Raja Negeri Israel. Dan di dalam persahabatan ada pertukaran-pertukaran yang mereka lakukan. Ada nuansa politis yang terdapat di dalamnya. Seorang sarjana Biblika yang bernama G.E. Thompson itu menyimpulkan beberapa hal. Dia mengatakan cinta, ya, digunakan kata ahav di sini sebagai kata yang ambigu, ya. Karena kata cinta itu menunjukkan lebih dari kasih sayang alami, betapapun dalam dan tulusnya. Nuansa politis di dalam cinta Yonatan dan Daud itu bisa terlihat. Terlihat dari mana? Terlihat dari perjanjian mereka di dalam ayat yang ketiga. Bagaimana seorang anak raja, seorang yang akan menggantikan posisi Saul menjadi raja, justru menerima keberadaan Daud yang memang telah dipilih Allah untuk menjadi raja. Yonatan meninggalkan jubahnya, ya, dan dipakaikannya kepada Daud. Ya. Ia memberikan pedangnya, ia memberikan baju perangnya, ia memberikan panahnya, ia memberikan ikat pinggangnya. Itu semua perlengkapan, ya, yang dimiliki oleh Yonatan untuk mempertahankan diri sekarang dipercayakan kepada Daud. Ya. G.E. Thompson mengatakan ada nuansa covenant, ada nuansa perjanjian di dalam persahabatan mereka. Ya. Kata Brit sendiri itu berarti to cut off, memotong. Jadi ini perjanjian yang dilakukan oleh dua pribadi. Jikalau salah satu dari antara pribadi itu melanggar perjanjian, maka mereka akan menanggung konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuat. Kemudian G.E. Thompson melanjutkan, ya,
Paragraf ini adalah bagian dari motif yang lebih besar dalam narasi yang diperluas, di mana orang yang lebih besar dan lebih kuat secara mengejutkan menyerahkan senjatanya kepada Daud. Ya. Di sini ada nuansa perjanjian. Sebagai contoh, ketika Raja Saul menawarkan tangannya kepada Daud yang muda yang akan menghadapi Goliat di dalam 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39, dan juga pedang Goliat yang diberikan kepada Daud, ya. Nah, di sini Yonatan memberikan pedang dan busurnya. Yonatan yang posisinya sebagai anak raja lebih tinggi daripada Daud, ya. Dalam perjanjian yang mempercayakan sesuatu kepada Daud. Kita lihat juga ketika mereka bertemu pada saat terakhir, begitu ya. Yonatan menegaskan bahwa Daudlah yang akan menjadi raja. Kita coba lihat sama-sama dari 1 Samuel 23 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Alkitab mengatakan demikian. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Di sini Daud sedang melarikan diri dari kejaran Saul, ayah daripada Yonatan. Kemudian dikatakan, Yonatan, dikatakan Alkitab, menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Luar biasa ya. Dalam pelarian dikejar oleh bapaknya, dia justru bersahabat dengan musuh bapaknya. Dan kemudian si Yonatan dikatakan di situ, menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, jangan takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Di sini kita melihat di dalam persahabatan mereka, di dalam relasi mereka, ada nuansa politis yang juga terdapat di dalamnya. Persahabatan Daud dan Yonatan itu persahabatan yang nanti berakhir sampai salah satunya Tuhan panggil pulang. Tetapi persahabatan itu tidak lekang ketika Yonatan dipanggil pulang. Bahkan kepada keturunan Yonatan, Daud melakukan hal yang seharusnya ia lakukan. Bagaimana ia memelihara keturunan Yonatan sedemikian rupa di hadapan Daud. Keturunan Yonatan mendapatkan bagian dari meja Daud. Bapak Ibu guru dan rekan-rekan muda yang terkasih. Dari persahabatan yang kita bisa pelajari dari Daud dan juga Yonatan, ada beberapa hal yang saya mau tekankan kepada kita di dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, di dalam persahabatan mereka, ada Allah di tengah-tengahnya. Ada komitmen kepada Allah di dalam persahabatan yang mereka bangun. Yonatan sadar betul bahwa dia tidak akan menjadi suksesor pemerintahan Saul ayahnya. Yonatan sadar betul bahwa yang akan menjadi suksesor pemerintahan Saul adalah Daud yang telah Allah pilih. Dan bahkan Yonatan mengatakan tadi di dalam pasalnya yang ke 16 ya. Sorry, di dalam pasal yang ke-23 kita lihat ya. Di dalam pasal yang ke-23 kita menemukan satu kenyataan bahwa Yonatan, orang Israel, Saul menyadari bahwa Daud yang akan menjadi raja. Dan bahkan Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah di dalam masa-masa pelariannya. Ada komitmen untuk mereka hidup bersama-sama dengan Allah. Ada komitmen mereka kepada Allah untuk menjaga perjanjian untuk tetap ada sedemikian rupa.
Bahkan di dalam pelariannya, kalau kita baca di dalam pasal 19 ya, 20 begitu ya. Kemudian 21, 22, 23 kita menemukan satu kenyataan ya. Waktu Saul itu begitu membenci Daud ya. Yonatan hadir di tengah-tengahnya. Dan kemudian Yonatan memberitahu kepada Daud apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana. Apa yang sebenarnya ayahnya ingin lakukan kepada Daud. Sampai dia memiliki kepastian bahwa Daud itu memang dibenci oleh ayahnya. Kemudian dia memberitahukan kepada Daud bahwa memang ayahnya berikhtiar untuk membunuh Daud. Sampai ayahnya itu begitu murka kepada Yonatan ya, dan mengatakan, kenapa kok anak bungsu Isai itu yang kamu perhatikan? Ya, kamu tidak memperhatikan bahwa kamu yang akan melanjutkan tahta ini. Ya. Tetapi komitmen mereka di hadapan Allah itu begitu luar biasa kental. Bapak Ibu dan siswa-siswi yang terkasih, ketika kita menjalin persahabatan dengan orang-orang yang hadir di sekeliling kita, apakah kita memperhatikan aspek komitmen kepada Allah di antara dua sahabat? Bagaimana mereka sungguh-sungguh menunjukkan satu ikhtiar mengasihi Allah di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka betul-betul berjalan di dalam Allah. Ini hal yang penting. Kenapa saya anggap penting? Ya, karena jalan hidup orang yang takut akan Allah dengan orang yang tidak takut akan Allah berbeda. Kitab suci menjelaskan kepada kita sedemikian rupa di dalam persahabatan. Alkitab melarang kita untuk melakukan persahabatan dengan dunia. Bahkan dikatakan ketika kamu bersahabat dengan dunia dan segala keinginannya, itu menjadikan kamu menjadi musuh Allah. Seperti yang saya katakan tadi, jalan hidup itu berbeda. Orang yang takut akan Allah, mereka betul-betul akan sungguh-sungguh takut akan Allah di dalam hidupnya. Tetapi orang yang tidak takut akan Allah, mereka akan berbuat semaunya. Dan di dalam persahabatan, orang yang tidak takut akan Allah akan membawakan pemikiran-pemikiran dia kepada kamu yang takut akan Allah. Dalam pemikiran-pemikiran yang ditawarkan, bisa saja kamu terjebak untuk menerima pemikiran tersebut. Dan menganggap pemikiran tersebut adalah pemikiran yang benar. Pemikiran yang disetujui oleh Allah. Hati-hati. Di dalam persahabatan kita harus tahu bahwa sahabat kita juga punya komitmen kepada Allah. Karena apa? Efeknya itu bisa panjang nantinya. Ketika engkau jatuh, ini orang yang akan berada di sisimu dan tolong angkat kamu. Ketika engkau salah, ini orang yang akan tegur kamu. Orang yang punya komitmen di hadapan Allah dengan sungguh, dia tidak akan membiarkan saudaranya itu melakukan kesalahan dan hidup di dalam dosa-dosanya. Orang yang punya komitmen di hadapan Allah di dalam persahabatannya justru akan memberikan teguran yang nyata kepada saudaranya. Kita lihat persahabatan antara Daud dengan Nabi Nathan. Waktu Daud jatuh di dalam dosa, Nathan sebagai sahabatnya itu tidak pikir ulang ketika Allah perintahkan untuk tegur kehidupan Daud yang sudah berzinah dengan Batsheba. Nathan langsung ngomong kepada Daud. Jadi ketika kita membangun sebuah persahabatan dengan satu konsep komitmen di hadapan Allah, maka engkau dan saya betul-betul menyadari bahwa jikalau saya jatuh, jikalau saya bersalah, jikalau saya ada masalah, sahabat saya adalah orang yang bisa saya andalkan di dalam kehidupan saya. Yang kedua,
Di dalam kisah Daud dan Yonatan kita bisa belajar bahwa mereka berdua tidak membiarkan apapun yang hadir, ya, tidak membiarkan apapun hadir untuk menjadi penghalang dalam persahabatan mereka. Mereka tidak membiarkan apapun hadir untuk menjadi penghalang dalam persahabatan mereka. Kita ambil dari kisah Daud dan Yonatan. Misalnya masalah karir. Kalau ngomong soal karir, Daud anak gembala, seorang gembala yang baru merintis jalan politiknya untuk naik menjadi raja. Sementara Yonatan adalah seorang pangeran, anak dari raja. Tetapi hal tersebut tidak menjadi rintangan bagi Yonatan untuk bersahabat dengan Daud. Demikian juga Daud untuk bersahabat dengan Yonatan. Mungkin kalau dipikir-pikir Daud bisa nyombongkan diri juga. Saya ini pahlawan atas Israel. Saya sudah mengalahkan Goliat. Goliat itu musuh terbesar orang Israel. Orang Israel takut kepada Goliat. Dia pahlawan gagah perkasa dari orang Filistin. Saya berhasil mengalahkan. Ada kebanggaan yang saya punya. Tapi Daud tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus dibanggakan atau dikedepankan di dalam membangun sebuah persahabatan. Daud dan Yonatan bersahabat. Mereka mengesampingkan urusan masalah karir di sini. Belum lagi urusan keluarga. Yang satu keluarga pengembala dari Bethlehem. Yang satu keluarga raja. Ya. Urusan kekayaan sudah jauh berbeda. Anak raja dengan anak gembala. Belum lagi urusan kekayaan. Urusan kesukuan. Ya. Yang satu itu dari suku Yehuda. Yang satu dari suku Benyamin. Tapi itu semua dikesampingkan. Karir, keluarga, kekayaan, kesukuan. Itu tidak menjadi penghalang di dalam persahabatan mereka. Dari poin yang kedua ini kita bisa belajar sama-sama. Ketika kita membangun persahabatan dengan rekan-rekan kita. Suku bukan segala-galanya. Kita berbeda-beda. Ada dari tanah Tapanuli, Batak. Ada dari Singkawang. Ada dari Papua. Ada dari Sulawesi, Manado. Kita di UPH College itu hadir di dalam keragaman. Tetapi keragaman itu tidak menghalangi untuk persahabatan itu bisa terjalin. Jangan sampai kesukuan, keluarga, kekayaan itu menghalangi persahabatan kita. Di dalam persahabatan, yang pertama yang harus dilihat adalah komitmen sahabatmu kepada Allah. Yang kedua, jangan jadikan hal-hal yang tidak esensial itu menjadi penghalang di dalam persahabatanmu. Yang ketiga, kita belajar dari kisah Daud dan Yonatan. Ketika mereka menjadi semakin dekat, ya, persahabatan mereka itu semakin diuji. Semakin dekat, semakin ada rintangan. Bagaimana Saul, ayah daripada Yonatan, membenci sahabat Yonatan itu sendiri. Tapi justru ini titik ujian bagi Yonatan. Di dalam kehidupan Daud juga menyadari bahwa ini titik ujian bagi dia. Bagaimana Yonatan akan memperlakukan dia sementara ayah daripada Yonatan itu membenci.
kita melihat bagaimana di dalam kehidupan Daud. Ketika Yonatan itu sudah meninggal di dalam medan perang, keturunan daripada Yonatan itu tidak ditinggalkan begitu saja oleh Daud. Pada saat Daud menjadi raja, Daud memperhatikan dengan sungguh apa yang terjadi kepada keturunan dari Yonatan. Kepada Mefiboset mendapatkan tempat di dalam meja keluarga Daud. Ketika ada ujian, persahabatan itu justru akan makin membuat kita erat. Kalau persahabatan itu tidak ada ujian, kita nggak tahu apakah kita tulus mengasihi sahabat kita, atau justru kita hanya ingin senang-senang saja dengan sahabat kita. Kalau sahabat hanya untuk dijadikan tempat kamu senang-senang, itu persahabatan yang tidak layak untuk dijalani. Persahabatan adalah sesuatu yang intim, sesuatu yang dekat, yang kamu bangun bersama dengan sahabat kamu. Bahkan seorang sahabat itu lebih dekat daripada seorang saudara. Yang keempat, yang kita bisa pelajari dari kisah Daud dan Yonatan. Mereka tetap berteman sampai akhir kehidupan salah satu dari mereka. Kita bisa lihat bagaimana persahabatan hari ini itu cepat lekang dengan waktu. Beberapa dari kamu yang kelas 12, kamu akan tinggalkan UPH College. Mungkin kamu dengan sahabat kamu akan berbeda universitas. Tetapi apakah persahabatan yang sudah kamu bangun selama 3 tahun di tempat ini, itu akan lekang oleh waktu? Atau kamu terus maintain sampai nanti ke depan kamu menjadi dewasa, menjadi orang-orang yang berpengaruh bagi bangsa ini? Persahabatan itu terus di-maintain sedemikian rupa. Atau persahabatan itu akan berakhir hanya di bangku sekolah saja. Tetapi sahabat yang sejati adalah sahabat yang akan tetap berteman sampai kepada akhirnya. Itu yang ditunjukkan oleh Daud dan Yonatan. Ketika Yonatan mati di medan peperangan, Daud begitu berduka atas kematian sahabatnya. Dia begitu mengasihi Yonatan, dan dia tunjukkan kasih itu bukan hanya dalam bentuk ratapan atas kematian Yonatan, tetapi dalam sebuah aksi yang nyata yang ditunjukkan kepada keturunan Yonatan. Setiap kita punya cerita tentang persahabatan. Tetapi persahabatan saya dengan seorang rekan, ya, yang juga adalah seorang hamba Tuhan, suami dari Ibu Kristi, Maria Kristiadona. Kami bersahabat itu sudah dari umur 7 tahun sampai hari ini. Persahabatan kami berlangsung 33 tahun. Dalam persahabatan itu saya lihat bagaimana ketika Allah dikedepankan di dalam persahabatan, persahabatan itu akan bersifat kekal. Sampai nanti kami tiba di Yerusalem yang baru. Kami akan menikmati sukacita bersama-sama dengan Tuhan di sana. Rekan-rekan muda yang terkasih, di dalam persahabatan, coba lihat, apakah ada komitmen untuk berjalan bersama dengan Allah? Di dalam persahabatan, apakah engkau mengesampingkan perbedaan yang ada? Entah itu karir, entah itu keluarga, entah itu suku,
entah itu kekayaan. Di dalam persahabatan, adakah ujian yang kau jalani? Ujian yang kau jalani, responi dengan sungguh. Sehingga ketika ujian itu selesai, hubunganmu dengan sahabat akan semakin dekat. Dan di dalam Kristus Yesus, saya mendorong setiap kita untuk boleh bersahabat sampai maut memisahkan kita. Sampai kita berjumpa di rumah Bapa kita yang kekal. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita tundukkan kepala. Kita akan mendengar sebuah pujian. Coba renungkan kata-kata dari pujian ini. Dan biarlah pujian ini menjadi doa dalam kehidupan setiap kita. Kita tundukkan kepala. Biar pujian ini mengalun dengan lembut dan menolong kita untuk merefleksikan firman yang kita dengar kali ini. With the faith and love God's given, springing from the hope we know, we will pray the joy you're living is the strength that now you show. But we keep you close as always. It won't even seem you've gone, 'cause our hearts in big and small ways will keep the love that keeps us strong. Oh yeah. And our friends forever, if the Lord's the Lord of them. And a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hands we know that a lifetime's not too long to live as friends. And our friends forever, if the Lord's the Lord of them. And a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hands we know that a lifetime's not too long to live as friends. Rumah Bapa, waktu hidup tak panjang, bersahabatlah. That a lifetime's not too long to live as friends. Mari kita berdoa. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa. Sampai waktunya tiba, kita pulang ke rumah Bapa. Bersahabatlah. Bersahabatlah. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar di dalam kesempatan kali ini. Materaikan firman-Mu di dalam hati setiap kami Tuhan. Tolong setiap kami untuk semakin peka akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami mencari dan membangun persahabatan kami bersama dengan teman-teman, kami memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh bertumbuh
ke arah Tuhan. Biarlah persahabatan kami itu Tuhan berkati dan kami boleh terus melangkah di dalam kehendak Tuhan saja. Hamba telah selesai berkata-kata, biarlah Tuhan terus yang berbicara di dalam kehidupan rekan-rekan muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan muda, akhirnya kita tiba di penghujung daripada ibadah kita. Kita akan sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya melalui perenungan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita boleh simpan di dalam hati dan pikiran kita. Kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita berdoa. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang di kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, dahsyat berkuasa.